Ada berita dari MotoGP Kazakhstan yang katanya dibatalkan karena musim lalu juga dibatalkan dan musim ini akan digelar dibatalkan lagi gitu. Batal-batal mulu ini. Karena katanya banjir dan logistik juga tidak memenuhi syarat atau seperti apa, banyak banyak kendalanya. Daripada itu dipindahkan ke Emiliano C apa namanya, sirkuitnya Emiliano Garpardo apa tuh namanya, akan dilaksanakan di sana World Circuit Marco Simoncelli, itu di sirkuit Emilia Romagna gitu ya, karena itu adalah sirkuit yang akan dilaksanakan nanti untuk pengganti Kazakhstan. Ini Kazakhstan nih nggak apa ya, kalau belum siap ya apa namanya, sepertinya sudah siap, itu juga punya sirkuit sendiri nampaknya, tapi karena banjirnya itu eh, tidak larut-larut, tidak apa namanya, tidak tidak terus surut ya, harusnya manggil avatar Eng gitu ya, pengendali air supaya disingkirkan air di situ supaya bisa balapan MotoGP gitu. Karena mengapa batal mulu gitu ya, harus dipindahkan lagi gitu ya Kazakhstan ya. Padahal dia punya sirkuit sendiri loh, sirkuit itu punya sendiri maksudnya gitu. Kenapa selalu aja kendala aja banjir gitu. Daripada itu ya manggil dulu Eng gitu, dan suku air supaya mengendalikan airnya supaya dipindahkan ke mana gitu supaya bisa balapan gitu. Kita ada berita dari Franco Morbidelli yang katanya dia terancam jadi pengangguran gitu. Jadi apa namanya, tanpa loker karena musim depan para pembalap akan yang bagus itu akan berada di tim satelit dan pabrikan, sedangkan Franco Morbidelli sudah pakai motor pabrikan, masih bapuk juga gitu. Jadi eh, susah juga gitu untuk Franco Morbidelli untuk mungkin untuk masuk ke tim gurunya VR46 juga susah kalau misalnya performanya di awal musim aja buruk gitu. Pakai motor Ducati spek pabrikan aja masih dibuncit terus di bangku belakang terus gitu ya. Ya susah gitu, mau gimana. Dan mungkin beberapa kayak Jack Miller lah yang nyari loker gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa nanti buat Jack Miller kalau misalnya dia mungkin di paruh musim kedua menunjukkan performa yang lebih baik seperti waktu itu siapa, Fabio De Gia, mungkin akan diterima atau direkrut sama tim pabrikan atau tim satelit gitu. Ada berita dari Dani Pedrosa yang katanya mengatakan bahwa Marc Marquez ini lemah dalam tikungan. Dan maksudnya kalau misalnya dia menikung itu selalu membuat celah yang membuat pembalap lain bisa membalap Marc Marquez gitu. Daripada itu, karena cengkraman motor Ducati juga beda dengan Honda, daripada itu ada masalah teknis dan Marc Marquez harus apa namanya, harus memperbaiki itu di paruh musim kedua. Karena memang kalau Peko itu lebih unggul di tikungan ke kanan. Peko kalau misalnya tikungan ke kanan dia lebih cepat dan seperti tidak mengerem Peko ya. Tapi kalau misalnya Marquez keunggulannya di menikung sebelah kiri, melibas tikungan di sebelah kiri seperti itu. Karena bahkan siapa namanya, Palpik Finalis bilang bahwa kelemahan Aprilia itu kalau dia melihat ketika balapan, ternyata ketika menikung itu Aprilia itu kurang bisa melibas tikungan, kurang bisa belok gitu. Kalau misalnya dia melihat Ducati itu kayak beloknya itu bagus gitu, lebih lebih apa ya, lebih lebih enak dilihat dan lebih lebih apa ya, lebih maksimal gitu kalau misalnya melibas tikungan yang benar-benar tajam gitu daripada Aprilia. Daripada itu, itulah harus bisa menggunakan saat tikungan itu memaksimalkan itu. Daripada itu Marquez harus bisa berusaha nanti, kata Pedrosa, memaksimalkan, jangan lemah di ketika menikungnya itu, ketika pengereman atau seperti apa itu harus dimaksimalkan agar tidak membuat celah untuk disalip oleh pembalap lain seperti itu. Dan kata Pedrosa itulah penyebab dari Marc Marquez belum bisa podium 1, karena selalu ada celah dan menikungnya kurang bisa. Daripada itu disalip oleh Peko kalau enggak Martin atau yang lainnya. Daripada itu Marquez selalu bisa disalip dan susah untuk podium 1, paling maksimal podium 2. Daripada itu adalah PR dari Marquez per sekolah gitu ya, untuk bisa memperbaiki di musim kedua ini di MotoGP ya. Kita ada kabar dari timnya Valentino Rossi, VR46 yang akan menjadi tim utama satelitnya Ducati. Tapi di sisi lain CEO-nya dari apa namanya, bosnya atau kepala manajer atau kepala pedok dari VR46, dia tidak mau motor pabrikan yang merah itu, yang dua kan buat Marc Marquez sama Pecco, sedangkan yang satu lagi itu buat si
Fabio Di Gia, dan satu lagi mungkin yang pembalap lain tidak akan kebagian gitu ya. Satu doang si Fabio Di Gia gitu. Daripada itu manajernya atau kepala krunya itu memprotes hal ini gitu. Mengapa hanya satu motor, kenapa tidak dua motor seperti Pramac seperti tahun-tahun dulu? Karena pabrikan lain juga seperti Yamaha, KTM, Aprilia, satelitnya aja itu motornya spek pabrikan semua gitu. Cuman dengan dukungan satelit gitu ya. Dan itu menjadi bertanya-tanya gitu, harusnya bisa gitu ya. Harusnya bisa Ducati mempersiapkan 4 motor gitu ya. Maksudnya supaya seimbang. Ini kan cuma 3 motor dan itu akan membuat satu motor pabrikan, satu enggak. Jadi menurut saya itu akan jadi pembuktian ridernya nanti di VR46 ketika Fabio Di Gia pakai motor pabrikan dan satunya lagi entah siapa nanti pakai motor spek 24 tahun sekarang. Kalau misalnya bisa membuktikan skill dan kemampuan, mungkin bisa melampaui pencapaian Fabio Di Gia yang pakai motor pabrikan sih. Tapi kalau misalnya bapuk juga gitu ya, ya emang nggak ada skillnya pembalap. Tapi kalau misalnya bisa seperti Marc Marquez, bisa membuktikan diri, bisa membuktikan pakai GP, pakai small motor tahun lalu dia bisa, berarti ini skillnya nih pembalap ada. Tapi kalau misalnya bapuk juga gitu, ya sama aja gitu, nggak ada skillnya. Tapi kalau misalnya Fabio Di Gia juga, Fabio Di Gia nih udah pakai motor pabrikan 24 terus bapuk juga gitu, ya dia juga nggak ada skill gitu. Daripada itu ini tantangan sih buat VR46 yang pakai motor pabrikan dan yang enggak, nanti siapa yang lebih menonjol performanya di musim depan gitu ya. Kalau misalnya Marquez sama Pecco ya oke lah, mereka udah pembalap hebat dan sudah berpengalaman gitu ya, udah banyak gelar juara dunia juga. Tapi kalau misalnya si VR46 mungkin ini tantangan juga, tapi nampaknya sih ya keputusan Gigi Dalitnya ya sudah bulat, karena memang 3 doang yang diproduksi untuk pabrikan motornya gitu ya, 2 buat Pecco sama Marquez, yang 1 buat Di Gia gitu. Dan itu juga alasan Di Gia buat bertahan di VR46, karena kalau misalnya untuk dia pakai motor lama dia nggak mau, pasti dia cabut juga dari VR46. Tapi karena motor pabrikan dia tetap stay aja gitu, karena ya ini mungkin dia pengen perbaiki performanya supaya dilirik sama tim pabrikan juga gitu. Marquez juga mengatakan bahwa dia di musim depan usianya semakin menua juga, dan dia sadar bahwa pembalap muda seperti Pedro Acosta dan Pecco dan Martin yang usianya juga agak jauh darinya, dia merasa bahwa mereka punya kecepatan, punya skill, dan itu dia merasa seperti mereka itu, seperti Pedro Acosta itu seperti dirinya yang 20 tahun lalu yang debut di tahun 2013 gitu, yang baru debut di MotoGP. Dan dia merasa seperti Pedro Acosta yang punya naluri gitu, dan dia berharap semoga tahun depan dia bisa setidaknya meraih gelar juara 1 lagi sebelum dia pensiun. Karena tanpa Marc Marquez juga yang membuat MotoGP seru itu adalah pembalap-pembalap yang agresif dan yang kalem juga ada, seperti Pecco gitu. Pecco, Martin, Pedro Acosta juga ada gitu. Maksudnya beda-beda pembalap itu yang membuat MotoGP itu semakin seru dan semakin enak untuk ditonton dan menghibur seperti itu. Dan Marquez bilang mungkin Marquez akan lebih bergelora lagi, lebih semangat lagi di musim depan untuk, walaupun dia sudah menua, tapi dia, karena dia bilang setiap pembalap itu punya momennya masing-masing, daripada itu harus memaksimalkan momen yang didapatkan. Marquez juga bilang bahwa jika dia menjadi Pecco Bagnaia, mendengar kabar tentang kedatangan Marc Marquez ke Ducati Lenovo, dia akan merasa tertantang, akan merasa bahwa nih si Marc Marquez BBL ini lawan gua. Jadi kayak seperti jadi justru Marquez ini malah menambah drama, menambah gelora gitu, gelora. Tidak langsung bilang bahwa dia menantang Pecco untuk gelar juara musim depan, walaupun mereka setim gitu ya. Dan karena kenapa Marquez bilang seperti itu, jika dia jadi Pecco, dia merasa tertantang bahwa Marquez ini datang ke Ducati di musim depan nanti. Marquez akan setim. Dan Marquez sudah membuktikan bahwa
dia pakai Desmos Edici, pakai motor GP23 yang spek tahun lama, dia bisa mengalahkan Pecco dalam salipan gitu ya, dalam hal balap. Dan itu pasti kalau dia jadi Pecco merasa tertantang. Jadi kita saling buktikan dengan sportif siapa pembalap yang akan menjadi nomor 1 dan juara dunia, apalagi dengan spek motor yang sama. Waduh. Apalagi dengan motor spek yang sama, itu akan jadi lebih seru di musim depan. Apa yang akan terjadi dengan Marquez dan juga Pecco? Silahkan berkomentar seperti apa pendapat kalian di bawah ini. Nah, untuk sekian dulu untuk video kali ini guys. Jangan lupa like, komen, juga subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan setiap info MotoGP terbaru lainnya. Oke, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.